Jadi sing mojo. Wah, terus. Dimulai tadi Mas. Tadi kan mulai. Terus kan orang mulai gara-gara sampai ya. Baik, Mas. Baik. Nabda ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' amma ba'd. فهذه هي ليلة الثلاثاء التاسع والعشرون من شهر الصفر في سنة 46 و400 وهذا المجلس الخامس عشر من مجالس شرح الكتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية للشيخ عبد الحميد للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. Baik. Sebelumnya kita telah membahas tentang alamatul i'rab, yaitu tentang mawadhi'ud dhammah, tempat-tempat dari dhammah. Iya. Kita baca ucapan Ibnu Ajurrum dalam Muqaddimah Al-Jurumiyah. Qala fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Dari dhammah itu menjadi tanda rafa pada 4 tempat. Al-ismul mufrad wa jam'it taksir wa jam'il muannats salim wal fi'li mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah. Baik, dan ini kita sudah jelaskan ya, sudah selesai dari hal itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada halaman 42. Nah, yakni niyabatul wawi anid dhammah. Niyabatul wawi anid dhammah, yaitu wawu sebagai pengganti tanda rafa untuk dhammah. Nah, fadhal. Man yaqra? Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu niyabatul wawi anid dhammati. Qala wa ammal wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'aini fi jam'i mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Baik. Nah. Baik. La tansa an du'a lil muallif ya akhi. Qul qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Nah. La tansa an du'a lil muallif. Baik. Qala niyabatul wawi anid dhammah. Ya. Yaitu wawu atau menggantikannya wawu dari dhammah. Maksudnya wawu menggantikan dari dhammah. Nah, sebelumnya pada awal dari bab ma'rifah alamatul i'rab ya, Ibnu Ajurrum berkata lirraf'i arba'u alamatin. Tanda untuk rafa itu ada 4. Ada 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Ya. Pertama tandanya dhammah dan ini adalah tanda asli. Ya. Kemudian yang kedua adalah wawu, ketiga alif dan keempat nun. Nah, jadi yang wawu, alif dan nun ini adalah tanda cabang. Tanda cabang. Dia menggantikan tanda asli yaitu dhammah. Nah, sekarang kita masuk pada tanda wawu. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, wa ammal wawu, adapun wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini.
Wawu menjadi tanda rofa itu pada dua tempat. Pada dua tempat, yakni fi jam'il mudzakkaris salimi wa fil asma'il khamsati. Pada jamak mudzakkar salim dan asma al-khamsah. Pada jamak al-mudzakkar salim dan asma al-khamsah. Apa itu al-asma al-khamsah? Disebutkan di sini oleh beliau, wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Ya. Jadi al-asma al-khamsah itu ada 5. Ya, abuka, akhuka, abuka ibu bapakmu, akhuka saudaramu, wa hamuka iparmu, wa fuka yakni mulutmu, wa dzumalin yaitu pemilik harta. Nah, jadi 5 ini namanya al-asma al-khamsah. Ya, dia memiliki hukum tersendiri. Ya, berbeda dengan isim-isim lainnya. Jadi wajib dihafal 5 isim ini, yaitu al-asma al-khamsah. Abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dzumalin. Maaf. Pada ucapan Ibnu Ajurum pada hamuka ini ada kritikan dari para ulama. Yang betul adalah hamuki. Hamuki. Kenapa? Karena hamu itu untuk iparnya istri. Iparmu. Nah, kita ngomong ini ke istri, berarti saudaranya suami. Hamu itu saudaranya suami. Hamu itu saudaranya suami. Jadi iparnya istri. Nah, iparnya istri. Maka yang betul hamuki. Iparmu begitu. Karena kalau untuk iparnya suami yang mana saudaranya istri, itu orang Arab bukan menggunakan hamu. Ana lupa tadi istilahnya. Ya, bukan hamu. Kalau hamu ini istilah untuk iparnya istri, berarti saudaranya suami. Kan gitu kan? Nah, jadi ada yang mengkritik ucapan Ibnu Ajurum, hamuka ini harusnya hamuki. Nah. Baik. Jadi itu ya. Jadi wawu menjadi tanda rafa pada 2 tempat. Jamak mudzakkar salim dan al-asma al-khamsah. Ya. Nah, kita akan mempelajari apa itu jamak mudzakkar salim dan apa itu al-asma al-khamsah. Baik, fadhal. Summa qala muallifu rahimahullah takunu al-wawu alamat takunu al-wawu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'aini. Al-awwalu jam'u mudzakkari salimu wal mawdi'u tsani al-asma'ul khamsatu. Nah, aqulu ya, saya katakan yakni Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, beliau katakan takunu al-wawu alamatan ala raf'il kalimah fi mawdi'ain. Wawu menjadi tanda atas rafa'nya sebuah kata ya, itu pada 2 tempat. Al-awwal jam'ul mudzakkar salim. Ya, tempat yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Wal mawdi'u tsani, dan tempat yang kedua adalah al-asma al-khamsah. Nah, ada. Summa qala muallifu amma jam'u mudzakkari salimu fahuwa ismun tala ala aksara min isnaini bi ziyadatin fi akhirih. Nah, baik, sebentar. Sekarang beliau akan merinci atau menjelaskan tentang jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kalau yang antum ketahui jamak mudzakkar salim bagaimana? Sebelum kita baca ucapan penulis. Sekedar yang antum ketahui, yang sudah belajar. Menyebutkan orang muslim yang banyak lagi-lagi. Apa pengertiannya? Pengertiannya itu laisa mufrad, laisa musanna. Laisa mufrad, laisa musanna. Apa? Bukan apa berbahasa. Kata itu nanti. Oke. Baik, jamak mudzakkar salim. Nah, kalau dari artinya, kalau dari namanya jamak, berarti lebih dari
Dua. Dua apa satu? Dua. Lebih dari dua. Lebih dari dua. Jamak lebih dari dua. Ya. Muzakkar. Berarti Zakar. untuk laki-laki. Salim. Salam. Selamat apa ya? Laki-laki Islam. Selamat apa ya? Perubahan. Selamat dari perubahan bentuk mufrad. Nah. Baik. Ya. Kalau di sini penulis katakan bahwa ya amma jamul mudzakkar salimu, ada jamak mudzakkar salim bahwa maka dia adalah ismun. Ismun. Ya isim. Dalla ala aktsara min itsnaini. Dalla ala aktsara min itsnaini. Menunjukkan atas aktsara, lebih dari itsnain. Lebih dari dua laki-laki. Nah, orang Arab itu paling mudah. Kalau untuk laki-laki sebut itsnain, kalau perempuan itsnatain. Mudah itu ya. Kalau tidak, dua laki-laki, dua perempuan. Kalau orang Arab itsnain, laki-laki. Itsnatain, perempuan. Mudah sudah. Nah, biziyadatin fi akhirih, dengan adanya tambahan di akhirnya. Apa tambahannya? Waunun dan yaknun. Nah, waunun atau yaknun. Misal contohnya muslimuna. Mufradu yakni muslimun. Muslimun. Jamaknya muslimuna atau muslimina. Nah, ada tambahan di akhirnya. Baik. Kemudian beliau tambahkan di sini. Silakan. Summa qala muallifu rahimahullah salihun litajridi an hadhihi ziyadati wa atfi mislihi alaihi. Naam. Salihun litajridi an hadhihi ziyadati. Nah, ini tambahan ini. Ini tidak ada di mumtik, tidak ada ini. Ya. Jadi jamak mudzakkar salim itu dia isim yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki. Yang mana ada tambahan di akhirnya, dan salihun boleh ya, atau bisa saja litajrid untuk dikosongkan an hadhihi ziyadah, untuk dikosongkan atau dihilangkan tambahan ini. Ya. Wa atfi mithlihi alaihi. Kemudian diatafkan yang semisalnya di atasnya. Ya. Ini bagaimana penjelasannya? Baik ya. Maksudnya begini maksudnya. Cukup. Baik, misalnya muslimun, ya. Muslimun. Muslimun ini jamak mudzakkar salim. Karena dia ada tambahan, dia menunjukkan lebih dari dua laki-laki. Kemudian ada tambahan di akhir. Mufradnya kan muslimun, begitu. Kemudian ditambahkan waw dan nun menjadi muslimuna, begitu kan? Nah, tambahannya ini bisa dihilangkan dan kita atofkan kata yang semisal. Maksudnya kalau kita hilangkan berarti menjadi muslimun. Jadi misalnya jaa muslimuna, itu sama dengan jaa muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun ila khairi. Begitu maksudnya. Paham itu? Nah. Jadi jamak mudzakkar salim itu meringkas kata. Misal ya, ada Z, ada 4 orang namanya Z semua. 1, 2, 3, 4 ini namanya Z semua. Datang. Kan kita bisa katakan ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Nah, saya ada? Baik. Bisa juga kita katakan ja'a Az-Zaidun. Ya, ja'a Az-Zaiduna. Nah, begitu maksudnya ini, maksud ucapan beliau. Mislihi alaihi. Ya, jadi ketika jamak mudzakkar salim itu dihilangkan tambahannya sehingga menjadi Zaidun saja, maka atofkanlah. Jadi sehingga ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun wa Zaidun, terserah mau berapa. Yang penting lebih dari 2.
istilah mengatofkan biar lebih familiar. Nah ini bahasanya, ini bahasa ilmu nahwu. Gimana? Kan itu ilmu nahwu itu, mengatofkan apa? Mengikutkan. Oh. Apa kalau diterjemahkan? Bisa cari antum? Di situ apa sih terjemahnya? Mengikutkan kata yang sama. apa? Mengikutkan bisa, karena itu kan tabi ya. Nah, dia pengikut kan. Nah, bisa mengikutkan yang semisal. Kalau itu apa? Ya mengatofkan dia. Nah, ya, mengatofkan. Oh, memang harus gitu ya. Istilah dalam ilmu nahwu itu kalau bisa pahami, jangan diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya, supaya dia bisa tetap begitu. Fa'il. Mau antum artikan apa? Fa'il. Mau antum artikan apa? Pelaku. Subjek atau pelaku? Pelaku ya. Baik. Lan yusafira Muhammad. Muhammad tidak safar. Baik. Muhammad pelaku safar atau tidak? Padahal dia nggak safar. Pelaku. Tidak melakukan apa-apa. Wa bil bait lan yusafira. Jadi fa'il. Antum mau ambil pelaku di satu makna nggak bagus. Begitu ya. Nah, ya. Makanya Anda pernah katakan terkait apa? Istilah al-istiwa, ya, al-istiwa itu disinggung oleh Ustadz Dzulkarnain. Artikan saja istiwa, jangan diartikan bersemayam. Karena kalau diartikan bersemayam, di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu ada istilah, ada makna duduk, dan tidak ada makna duduk dalam kata istiwa. Nah, jadi hal seperti itu dijaga ya. Nah, jadi ataf ya, ataf gitu aja. Nah, nggak paham, belajar dulu. Ya. Karena ada bahasa Arab itu yang nggak bisa di Indonesiakan, kurang kurang mencakup gitu loh. Ya kata seperti fa'il tadi kan. Iya. Ya kan. Antum pelaku kurang. Ya, mata Zaidun, Zaid wafat. Apa Zaid bunuh diri atau Allah yang wafatkan? Allah yang wafatkan, bukan pelaku berarti Z. Bahkan dia dibunuh. Nah, ya, jadi fa'il. Ya, saya atop gitu saja. Baik. Nahwu, silakan. Summa qala muallifu rahimahullah nahu farihal mukhallafuna. Fariha al-mukhallafuna. Nah itu al-mukhallafun itu jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi coba kalau ketemu di ayat-ayat, misalnya yang baru-baru belajar, yang belum mengenal jamak mudzakkar salim, kalau ketemu di ayat-ayat, coba kalau ketemu. Ya. Nah ini jamak mudzakkar salim Ustaz. Nah, misalnya begitu. Ya. Oh iya betul, itu jamak mudzakkar salim. Ya, dia isim akhirannya waunun atau yaknun. Itu al mukhallafun. Kan ada alnya, berarti nggak mungkin fi'il kan? Terus belakangnya ada waunun. Nah, itulah jamak mudzakkar salim. Nah, dan di situ dia apa? Marfu. Ya, dia marfu karena tandanya apa tandanya? Tanda rafa'nya adalah waw. Jadi waunun itu tanda rafa'nya adalah wawnya itu. Wawnya itu adalah tanda rafa'nya. Nah, kalau di isim mufrad dhammah. Tapi kalau di jamak mudzakkar salim waw itu. Jadi bukan dhammah tapi waw itu tanda rafa'nya. Baik. Kemudian Summa qala muallifu lakinni rasihuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Yang mana ini jamak mudzakkar salimnya? Rasihun dan wal mu'minun. Ya, rasihun dan mu'minun. Nah, jadi rasihun ada waunun ya, maka di situ dia marfu, tandanya adalah waw. Wal mu'minun. Nah, mu'minun itu marfu, tandanya waw. Nah, kemudian
walau karihal mujrimuna in yakum minkum isruna sabiruna wa akharuna a'tarafu bidunubihim fakullun min mukhallafuna wal rasikhuna wal mu'minuna wal mujrimuna was sabiruna wal akharuna jam'u mudhakkarin salimun dalla ala aksara min isnaini wa fihi ziyadatun fi akhirih wa hiya al-wawu wan nun wa huwa salihun litajridi min hadhihi ziyadati. Naam. Ya. Baik, ayat yang terakhir tadi wa akharuna i'tarafu bidunubihim. Ya. Akharun, ya, akharun itu jamak mudzakkar salim. Nah, fakullun min mukhallafun, ya, maka setiap dari mukhallafun warasikhun wal mu'minun wal mujrimun wasabirun wa akharun, ya, itu semua adalah jam'u mudzakkarin salimun. Baik. Ana ada pertanyaan. Ada yang enggak boleh sebut enggak? Dari situ. Dari contoh-contoh ayat yang dibawakan, ada yang enggak boleh sebut enggak? Mana? Isruna. Isruna. Nah, ini ya. Oh, nggak disebut ya isrun. Nah, nanti Anda bisa paham ini nanti. Kenapa isrun tidak disebut? Ya. Baik. Jadi yang disebutkan oleh Syekh tadi dari mukhallafun, wasikhun, mu'minun, mujrimun, sabirun, akharun, itu semua adalah jam'u mudzakkarin salimun. Jamak mudzakkar salim. Dalun yang menunjukkan ala aktsara min itsnaini, yang menunjukkan atas lebih dari dua. Muzakkar laki-laki. Wa fihi, dan di sana terdapat ziyadatun fi akhirih, ada tambahan di akhirnya. Ya, pada kata-kata tersebut terdapat tambahan di akhirnya, yaitu wahya al-wawu wan nun, yaitu tambahnya wawu dan nun. Ya, wawu dan nun. Nah, wa huwa salihun, ini belum baca? Sudah baca belum? Bisa baca. Summa qala muallif rahimahullah wa huwa salihun li tajridi min hadhihi ziyadati. Ala tara annaka taqulu mukhallafun warasikhun wa mu'minun wa mujrimun was-sabirun wa akharun wa kullun. Stop bahasa Inggris. Baik, hasbuk apa nih? Karena apa muni stop barangnya mas? Stop bahasa Inggris ya. Kita baca bahasa Arab ya. Baik. Nah, ini badal golat ya. Stop, hasbuk. Badal golat ini mas Adi ya. Afwan, mohon dimaafkan ya. Nah, baik. Wa huwa salihun litajridi min hadhihi ziyadah, ya. Dan kata-kata tersebut itu ya bisa dikosongkan dari tambahan ini. Ya, pada kata-kata tersebut itu bisa dikosongkan dikosongkan dari tambahan ini. Ala tara, tidakkah engkau melihat annaka taqulu, bahwasanya engkau bisa mengucapkan mukhallafun. Bisa? Rasikhun, mu'minun, mujrimun, sabirun, wa akharun. Nah, bisa kan kalau dihilangkan tadi? Kalau dihilangkan tambahannya, antum bisa ucapkan mukhallafun, rasikhun, mu'minun, mujrimun, sabirun, akharun. Baik. Baik, as-soal kaif bi isruna.
Ishrun. Hah? Ishruna. Hal huwa salihun litajrid an ziyadah? Apa bisa dihilangkan wawu nunnya? Nggak bisa ini. Menjadi isr? Nggak bisa. Maka dia bukan jamak mudzakkar salim, tapi dia namanya mulhaq bi jam'i mudzakkar salim. Dia diikutkan kepada jamak mudzakkar salim hukumnya. Maka dia dirafak dengan wawu isrun, dan nantinya dinasab dan dijar dengan ya isrin, sama dengan jamak mudzakkar salim. Tapi fil haqiqah dia bukan jamak mudzakkar salim, karena dia tidak memenuhi syarat. Memang ada tambahan wawu nun, tapi tidak soleh dilepas tambahannya. Tidak soleh dilepas tambahannya. Karena kalau dilepas tidak jadi suatu kata, tidak bermakna. Beda dengan muslimun. Muslimun, antum lepas wawu nun menjadi muslim, bisa. Nah, itulah hukum-hukum nanti yang terkait kata-kata yang mulhaq di jam'il mudzakkar salim, yaitu kata-kata yang dia ini surahnya, bentuknya itu seperti jam'il mudzakkar salim, tapi tidak punya mufrad, begitu, tidak punya mufradnya, tidak bisa dimufradkan, gitu. Ya. Nah, makanya ini sama beliau diberitahukan, ya, salihun litajrid min hadhihi ziyadah. Nah, baik ya. Wa kullu lafdhin min alfadil. Summa qala muallifu wa kullu lafdhin min alfadil jumu'ul waqi'atu Min alfadil jumu'i. min alfadil jumu'il waqi'ati fi hadhil ayati marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhamati wa hadhihi nunu allati ba'dal wawi iwadun anit tanwini fi qawlika mukhallafun wal akhwatuhu wa huwa ismul mufradu. Naam. Baik ya. Wa kullu lafdhin, maka setiap lafaz min alfadil jumu', dari lafaz-lafaz jamak al-waqi'ah, ya, yang ada di hadil ayat, ya, pada ayat-ayat ini tadi, ya, mukhallafun, rasikhun, mu'minun, mujrimun, sabirun, akharun, ya, semuanya itu adalah marfu'un, marfu', wa alamatu raf'ihi al-wawu, ya, alamat rafa'nya adalah wawu, ya, wawu, niyabatan anid dhammah, menjadi pengganti dari dhammah. Nah, wa hadhihi nun, adapun nun allati ba'dal wawi, yang terletak setelah wawu itu kan mujrimuna, ya. Lah nun itu iwadun anit tanwini, itu adalah pengganti dari tanwin, fi qaulika mukhallafun wa akhawatihi, ya, wa huwa al-ismul mufrad, ya, pengganti tanwin pada ucapanmu mukhallafun. Nah, kalau mufrad kan ada tanwinnya, mukhallafun, ya, akharun, rasikhun. Nah, pengganti tanwin itu kalau dalam jamak mudzakkar salim adalah huruf nun. Nah, wadih ya kok? Baik, wasil. Summa qala muallifu rahimahullah wa amma al-asma'ul khamsatu fahiya hadhil alfadu mahsuratu allati addaha al-muallifu wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Sebelumnya terkait nun iwat dari tanwin, ana pernah beritahukan, semisal diidhofahkan, yaitu sebagai mudhof, maka nunnya harus hilang. Nah, misalnya
muslimuna, ya, muslimuna al-Madinati, misalnya begitu. Ya, muslimuna al-Madinati. Itu kalau diidhofahkan, nunnya harus hilang menjadi muslimu al-Madinah. Begitu. Muslimu al-Madinah. Nah, jadi muslim apa nunnya harus hilang. Nah, karena itu seperti tanwin. Tanwin kan mudhaf nggak boleh tanwin kan? Nah, misalnya kitabun dan Muhammad. Kalau digandeng menjadi kitabu Muhammadin. Tidak boleh bilang kitabun Muhammadin. Nah, ayo. Ayo. Wa amal asmaul khamsah. Adapun al asmaul khamsah, fahiya dia adalah hadhil alfadhu al-mahsuratu allati addaha al-muallif. Ya, dia adalah lafaz-lafaz yang terbatas yang disebutkan oleh penulis. Ya, lafaznya terbatas hanya 5. Wahya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Nah, akan tapi sebenarnya lafaznya adalah abu, akhu, hamu, fu, zu. Ya, yang k itu dan malin itu adalah mudhafun ilaih, itu bisa diganti. Ya, nah. Adapun lafaz al-asma al-khamsah yakni abu, akhu, hamu, fu, zu. Nah, itu. Nah, wahia Summa qala muallif wa hiya turfa'ul bil wawi niyabatan anid dhammati taqulu hadara abuka wa akhuka wa hamuka wa nataqa fuka dhu malin wa kadha taqulu hadha abuka wa taqulu abuka rajulun salihun wa qala Allahu ta'ala wa abuna saykhun kabirun min haitsu amarahum abuhum wa innahu ladhu ilmin inni ana akhuka fakulus minha fi hadhihi al-amsilati marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhamati wa ma ba'daha min dhamiri aw lafdin malin wa aw lafdin ilmin mudhafun ilaihi. Nah, baik. Jadi al-asma al-khamsah, ya, al-asma al-khamsah wa hiya turfa'u bil wawi. Dia dirafah dengan wawu. Niyabatan anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Taqulu, engkau katakan hadara abuka. Hadara abuka. Ya, telah hadir bapakmu. Nah, wa akhuka, dan saudara laki-lakimu, wa hamuka, dan iparmu, wa nataqafuka, dan lisanmu berbicara. Nah, wa dzumalin. Nah, wa dzumalin. Apa? Fuka bukan lisan ya? Ya, mulut. Nah, lisan kan ada sendiri kalau lisan. Lisan bukan tu ya? Ayo, ya yang mana ini? Mu ini artinya apa? Saya? Mulut. Ya, bawa cacah kamu ya. Ayo. Wana taqafuka. Wa dzumalin. Ya, fuka ini di sini agak berbahaya ya. Nah. Wakada, demikian pula engkau katakan hadza abuka, ya, hadza abuka, ini bapakmu, ya, abuka. Nah, wa taqulu abuka rajulun salihun, abuka rajulun salihun. Nah, itu contoh-contoh kalimat. Adapun contoh dari ayat wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman wa abuna syaikhun kabirun. Nah, itu ada
abuna, bukan abuka, tapi abuna. Nah, ya, kalau nanti ketemu di ayat atau di hadis, silakan ditandai. Oh, ini asmaul khamsah ini. Nah. Kemudian ayat min haitsu amarahum abuhum. Abuhum. Ya, jadi bisa. Enggak harus abuka, enggak harus abuka. Abuhum. Abu Hurairah bisa. Ini Abu Hurairah. Abu Hafsin. Nah, Abu Jahal. Nah. Baik. Abu Chandra. Wa innahu ladzu ilmin. Zu ilmin. Inni ana akhuka, yaitu akhuka, yaitu asmaul khamsah. Nah, fakullu ismin minha, maka seluruh atau setiap kata, setiap isim dari kalimat-kalimat tersebut, ya, kalimat tadi fi hadhil amthilah, pada contoh-contoh ini tadi, marfu'un, semuanya itu marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati. Tanda rafa'nya adalah wawu sebagai pengganti dari dhammah. Makanya abu, ya, zu, ya kan? Di wawu, ya, wawu tandanya. Wa ma ba'daha minad dhamiri, adapun yang apa yang setelahnya dari dhamir, abuka, kayak itu kan dhamir kan, abuhum, abuna, nah itu dhamir, hum juga dhamir, ya, atau aulad dimalin, atau lafaz mal pada kalimat ladu wa innahu ladu ilmin, mana tadi, zumalin, ya, kata mal atau aulad di ilmin, ya, atau kata ilmin pada wa innahu ladu ilmin, itu mudhafun ilaihi, itu mudhafun ilaihi. Nah, ilmin, ya. Jadi asmaul khamsah ya dirafa dengan wawu, ya dirafa dengan wawu. Nah, coba baca yang ini. Wa'lam. Summa qala muallifu rahimahullah wa'lam anna hadhil asma'al khamsata la tu'rabu hadzal i'raba illa bi surutin wa hadhihi surutu minha ma yustaratu fi kulliha wa minha ma yustaratu fi ba'diha. Amma surutu allati tustaratu fi jami'iha fa arba'atu surutin. Al-awwal an takuna mufradatan, wasani an takuna mukabbaratan, wasalisu an takuna mudhafatan, warrabi'u an takuna idafatuha li ghairi ya'ul mutakallim, warrabi'u an takuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Naam. Baik, wa'lam, dan ketahuilah anna hadhil asma'a al-khamsata, bahwasanya al-asma' al-khamsah ini la tu'rabu hadzal i'raba, tidak di-i'rab dengan i'rab ini, yaitu la turfa bil wawi wa la tunsab wa tujar bi ya, naam, illa bisyurut, kecuali, ya, dengan syarat-syarat, kecuali dengan syarat-syarat. Wa hadhihi syurutu, dan syarat-syarat ini, minha, di antara syarat-syarat tersebut, ma yustaratu fi kulliha, yaitu apa yang disyaratkan untuk semuanya, wa minha ma yustaratu fi ba'diha, dan di antaranya ada syarat-syarat yang disyaratkan untuk
sebagiannya saja. Ya. Amma syurutu allati tustaratu fi jami'iha fa arba'atu syurutin. Adapun syarat-syarat yang disyaratkan pada seluruh asmaul khamsah itu ada 4. Ya, ada 4 syarat. Al-awwal an takuna mufradatan. Ya, hendaknya asmaul khamsah ini mufrad. Ya, mufrad. La takunu musannan wala jam'an. Naam. Wa tsani an takuna mukabbaratan. An takuna mukabbarah. Mukabbarah yakni tidak ditasghir. Nah, ini ada pembahasan dalam ilmu nahwu namanya tasghir, ya, ditasghir. Itu lawannya mukabbarah. Ya. Lawannya mukabbarah. Tasghir itu semisal antum pernah dengar kata kutaib. Kutaib. Kutaib apa? Kutaib. Nah, kutaib itu buku kecil, buku saku itu loh. Nah, itu asal dari kitab. Karena kecil, namanya kutaib. Nah, Kecil. ya, Buku kecil. nah itu, ya, seperti antum kenal Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay itu dari Abun ditasghir menjadi Ubay, ya. Jadi Ubay. Nah, itu ada pembahasan tasghir dalam ilmu nahwu. Tidak ada kalau di pemula, tidak ada. Nah, baik. Jadi syarat kedua adalah antakuna mukabbarah, la takunu musaghgarah. Wa dzalik, syarat yang ketiga antakuna mudhafatan. Dia harus mudhaf. Artinya dia harus diidhafahkan. Warabi antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim, yaitu hendaknya idhafahnya itu tidak kepada ya mutakallim. Tidak abi, akhi, hami, fi, enggak laisa fi, lakin fami, itu bukan fi ya. Fami, kemudian apa? Zawi, zawi. Baik ya. Jadi tidak disandarkan ke ya mutakallim yang semakna dengan ana. Nah, insyaallah itu rinciannya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik, cukup dulu materinya sampai sini. Nah, sebelum kita tutup, Fikar Sisabik pada pelajaran sebelumnya Sa'ala Mas Syafid an masalah, yakni fi pada jam muannats salim, yakni fi safhah as-sabi'ah wa thalathun. Nah, as-sabi'ah wa thalathun, halaman 37. Antum lihat halaman 37. Nah, hunaka kalimah dzakara al-muallif, yani ja'a az-zainabat wa safara al-fatimah. Nah, wa masdar yaqul qala, yakni limadha al-fi'lu la yattasil bi ta'i ta'nits, la yattasil bi ta'i ta'nits. Limadha la yuqal ja'at az-zainabat wa safarat al-fatimah. Nah, wa na'rifu anna al-fa'il mu'annas. Fa'ilnya mu'annas. Tapi kenapa tidak pakai tak ta'nis? Nah, sa'altu Ustaz Abdul Rahim hafizallah. Alhamdulillah ya ketemu jawabannya. Nah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu tanya. Mas David enggak tahu tanya ana enggak tahu tanya guru ana. Ya. Nah, terjawab ya ikhwah. Ana juga bingung loh. Iya, harusnya kan apa, kalau fa'ilnya mu'annas itu ada tak taknis ya. Ya kan? Harusnya begitu. Yang selama ini kita ketahui. Kok ini beda? Apakah ini salah cetak? Ternyata di pelajaran Ustaz Abdul Rahim, ana dengarkan
di buku beliau juga sama. Ja'a Zainabat wa safara al-Fatiman. Nah, la yujad at-ta'nis fi hadzal fi'il. Nah, pembahasannya itu ada di mana tadi? Di bab fa'il ya, Pak. Di bab fa'il. (152) di bab fa'il Ini 156. Bukan di buku itu ya, Pak. Bukan di buku itu ya, Pak. Jadi ini di sini Dona di sini. ini Di sini Syarah Ibn Aqil ala Alfiyah Ibn Malik. Ya, Syarah Ibn Aqil untuk Alfiyah Ibn Malik. Nah, itu di bab pembahasan fa'il. Ya, di bab pembahasan fa'il itu Ibnu Malik ada apa? Membawakan bait ya. Wata'u ma'jam'in siwa salim min muzakkar kata ma'ih dan labn. Nah, ini pembahasannya di sini, masya Allah ya, Pak. Jazakallah khair Mas David ya. Kalau nggak ditanya, jika Anda nggak tahu. Karena ditanya akhirnya tahu. Ya. Jadi apabila fi'il itu ya dihubungkan ya atau disandarkan kepada jamak mudzakkar salim ya, maka dia tidak boleh diberi tak taknis. Misal koma az-zaidun, koma az-zaidun ya, itu tidak boleh dikatakan komat az-zaidun, tidak boleh. Nah, ini menurut Ibnu Aqil. Wa illam yakun jam'a salamatan lil mudzakkar, adapun apabila bukan jamak mudzakkar salim, bi antana jam'a taksir lil mudzakkar, jamak taksir untuk mudzakkar ya, karijal, misal rijal, au lil muannats kal hunut, atau jamak taksir untuk muannats seperti hunut itu jamak dari hindun ya, au jam'a salama li muannats, atau jamak muannats salim kal hindad. Ini jawabannya. Jaza itsbatut ta wa hadfuha. Boleh ada taknya, boleh tidak ada. Fatakun qama ar-rijal au qamat ar-rijal. Nanti kalau nanti antum ketemu, loh, ini jamak taksir laki-laki kok ada tak taknisnya? Ya, ini ada jawabannya ya. Simak baik-baik ini. Ini nggak tahu kita kapan belajar Alfiyah Ibnu Malik. Ya, ini langsung nyomot halaman 160. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan komar rijal, bisa dikatakan komat ar-rijal. Nah, ini ada di apa? Di Al-Quran. Jamak apa? Rasul. Apa jamaknya Rasul? Rusul. Ya, Rusul. Ya. Coba antum cari Rusul. Kalau anak ingatnya di sini bukan fi'il ya, tapi terkait isim isyarah. Tilkar Rusul. Tilkar itu mu'annas atau enggak? Mu'annas. Ya. Nah, wa qama al-hunud, wa qamat al-hunud. Nah, boleh katakan qama al-hunud, berdiri para hindun, qama, tapi hindun perempuan jamak, tapi qama enggak ada tak tanisnya. Boleh juga qamat al-hunud, telah berdiri para hindun. Wa qama al-hindad. Nah, ini yang ditanyakan Mas Zahid ya. Qama al-hindad, ini jawab mana salim, wa qamat al-hindad. Jadi boleh dikatakan qama al-hindad, jamak muannats salim dari hindun, boleh dikatakan qamat al-hindad.
Kenapa bisa demikian? Lihat ini ikhwah. Fa isbatut ta, kalau ada taknya, li ta'awulihi bil jamaah. Kata tersebut ditakwil dengan al jamaah. Al jamaatu. Jadi kalau misalnya qomat Hinda, itu berarti qomat al jamaatu minal hind. Nah, begitu misalnya ya. Kumpulan hindun, begitu misalnya. Nah, wa hadfuha, dihapus taknya li ta'awulihi bil jam'i. Karena ditakwil dengan kata jamak. Bukan jamaah tapi jamak. Misal qoma al jam'u minal hind. Begitu. Qoma al jam'u minal hindi. Minal hind. Begitu. Ya. Telah berdiri sekumpulan dari hindun, begitu. Jadi kalau koma ditakwil al jam'u, kalau komat ditakwil al jama'atu. Jam'u dan jamaah itu artinya sama. Nah, begitu. Ya. Ayo, jelas ya Kak? Nah, ya. Nah, bagaimana antum bisa kalau ilmu seperti ini langsung diberikan ke pemula, ya kira bagaimana? Baru. Bagaimana itu? Ya, makanya ta'amul kibar summus sigar. Makanan orang dewasa itu terkadang racun bagi anak kecil. Ya, sama seperti ini, pembahasan yang seperti ini kalau pemula langsung diberikan begitu. Ya, sama dalam bab fikih. Ya. Dalam bab fikih apa? Menyentuh kemaluan batal wudu tidak? Baik, menurut Imam Mazhab yang 4, ya, Imam Syafi'i berkata demikian. Imam Hambali berkata, waduh, kasih tersinau ya kalau pemula. Kalau pemula minta langsung rojih. Yang rojih batal, yang rojih tidak batal. Udah itu. Kan bisa langsung beribadah. Kalau remeh mikir pendapat ya, Kak. Adapun yang mikir pendapat-pendapat ini orang yang mutakhasis, yang sudah ilmunya sudah dibangun sejak dini, sudah mumpuni begitu, itu baru ya siap untuk memikirkan hal seperti itu. Kalau pemula langsung dikai ngono, waduh, iki mari menyentuh kemaluan, memang batal proyek. Iki lek kata Imam Syafi'i gak batal, lek kata Imam Ahmad batal, iki apa lagi? Wes aku milih gak batal wes. Nah, malah gitu ya, malah nggak bisa kalau pemula seperti itu. Sama dengan pembahasan dalam bahasa pun seperti itu. Ya. Jazakallah khairan ya. Nah, Ana berterima kasih sekali karena dengan itu jadi tahu gitu. Dan di audionya Ustadz Abdurrahim itu beliau tidak mau nyebut hal ini. Beliau tidak katakan di sini saya penulis Ja'a Zainabah tidak ada taknya. Beliau tidak seperti itu. Karena kalau disebut tidak cocok untuk pemula. Nah, tapi karena antum di sini sudah pernah belajar, ya mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Adalah walau bisawab, barakallahu fikum. Sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya. Semoga Allah beri kita pemahaman yang baik dan diberi istiqomah untuk tetap belajar bahasa Arab dan senantiasa meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam belajar bahasa Arab. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.